Banyak restoran tetap membanggakan bisnis makanan yang produktif, maju, berkembang dari sebuah sudut dan celah jalan yang sepi. Contoh-contoh seperti itu memberikan harapan bagi banyak calon pemilik restoran dan pemilik restoran yang sudah ada, membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki peluang untuk sukses meskipun mereka menjalankan restoran mereka dari lokasi yang relatif buruk. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara mengatasi lokasi restoran yang buruk. Ini tidak mudah, tetapi mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Umaran. Episode kali ini saya akan berbagi cara mengatasi jika ternyata resto sobat saat ini berada di lokasi yang buruk. Sobat Poliresto, seperti apa lokasi restoran yang buruk itu sih? Lokasi restoran dapat dianggap buruk jika memenuhi satu dari lebih kondisi berikut ini. Pertama, visibilitas rendah. Letak bangunan yang menutupi gedung resto sobat dapat menyulitkan untuk menemukan restoran sobat, sehingga membuat tempat tersebut menjadi lokasi yang buruk untuk restoran sobat. Bagaimana mau mampir, menemukan pintu masuk ke dalam restoran sobat saja sudah sulit. Yang kedua, aksesibilitas yang buruk. Hal ini dapat berupa kurangnya tempat parkir atau kurangnya panduan jika restoran terletak di lantai atas sebuah mall perbelanjaan. Apalagi kurangnya lift atau tangga jalan dapat menjadi penghalang utama bagi pelanggan dan membuat mereka pergi. Ketiga, daerah terisolir. Daerah dengan tingkat keramaian orang yang rendah seperti daerah pemukiman membuat lokasi restoran sobat menjadi buruk. Yang keempat, target pelanggan sobat salah. Meskipun sobat telah memilih area yang memenuhi kriteria lokasi yang baik, jika sobat membuka restoran yang salah di area yang salah, itu pasti gagal. Misalnya, restoran mewah di area yang banyak siswa atau pelajar, kemungkinan besar akan mengalami kerugian besar dan akhirnya tutup. Lalu bagaimana Mang biar dapat mengatasi lokasi restoran yang buruk? Sekarang sobat tahu apa itu lokasi restoran yang buruk. Sekarang saatnya untuk memahami bagaimana sobat dapat mengatasi efek bencana dari lokasi yang buruk tersebut. Inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, resto sobat harus punya USP. Apa itu USP? Bahasa kerennya adalah U, unique, S, selling, P, point, atau keunikan tersendiri yang dapat menjadi faktor daya tarik penjualan resto sobat. Unique selling point kita singkat saja jadi USP ya sob, biar mudah diingat. Jika sobat ingin pelanggan sobat keluar ke jalan untuk datang ke restoran sobat, sobat perlu membujuk mereka dengan USP. USP restoran sobat bisa berupa apa saja, seperti hidangan khas atau tema unik dari restoran. Apapun yang membedakan dari restoran lain dan memaksa orang untuk mencobanya. Sobat dapat memiliki item signature dish
yang artinya berupa makanan atau minuman tertentu yang merupakan penemuan sobat sendiri. Hal ini dapat menjadi spesialisasi yang membuat restoran sobat menjadi terkenal. Makanan khusus, hidangan fusion, chef spesial, dan contoh hidangan selebriti adalah mode baru untuk memikat orang. Item khas sobat bisa apa saja. Pastikan saja bahwa itu sangat lezat dan lokasi restoran yang buruk tidak akan mempengaruhi penjualan dan popularitas restoran sobat, karena pelanggan rela akan menuju lokasi buruk resto sobat tersebut hanya untuk menikmati item khas resto sobat ataupun USP lain yang ditawarkan oleh resto sobat tersebut. Hal yang kedua untuk mengatasi lokasi resto yang buruk adalah sajikan makanan dan layanan luar biasa. Tidak dapat disangkal bahwa meskipun status merek dan interior restoran yang mewah menarik sebagian besar pelanggan, alasan sebenarnya mengapa orang menilai sebuah restoran adalah karena makanannya. Sobat harus menginvestasikan uang yang sobat hemat untuk sewa lokasi di lokasi utama ke dalam investasi untuk mempekerjakan juru masak dan server berbakat. Sobat dapat menggunakan ini untuk keuntungan sobat dengan menyediakan makanan yang enak, berkualitas baik bersama dengan layanan luar biasa yang akan membuat resto sobat selalu ingin dikunjungi pelanggan walaupun lokasinya buruk sekalipun. Yang ketiga, gunakan pemasaran yang efektif. Jika sobat memutuskan untuk memilih sebuah lokasi restoran yang relatif buruk, sobat akan menghemat sejumlah besar uang yang jika tidak akan digunakan untuk membayar sewa dalam jumlah yang lebih besar jika kita memilih lokasi utama. Contoh, jika ada satu lokasi utama, harganya itu mungkin menyewanya dalam kontrak setahun itu 80 juta per tahun. Ternyata ada satu tempat yang tidak begitu jauh dari lokasi yang ramai, 60 juta per tahun. Masih ada sisa anggaran yang sobat punya 20 juta. Nah, 20 juta ini bisa kita gunakan. Yang tadi saya katakan, mungkin menyewa atau enggak mempekerjakan juru masak dan server berbakat, atau gunakan budget tersebut untuk pemasaran yang efektif. Pada akhirnya, lokasi restoran bukanlah segalanya. Pengeluaran untuk pemasaran restoran sobat bisa menjadi investasi yang lebih baik karena begitu sobat mengumumkannya membuka resto sobat dan pelanggan memulai berdatangan, sobat dapat mengurangi biaya pemasaran. Patut diingat ya sob, sewa lokasi yang mahal atau yang murah sekalipun, dengan seiringnya waktu harganya pun pasti akan meningkat. Untuk restoran yang terletak di lokasi yang buruk, pemasaran di tingkat akar rumput atau lingkungan sekitar dapat menghasilkan keajaiban. Kirimkan brosur atau pamflet di koran lokal atau ke rumah maupun ke kantor yang terletak dalam radius 1-2 km dari lingkungan resto sobat. Gunakan papan nama yang efektif. Jika sobat memiliki restoran yang letaknya tidak di depan atau tidak mudah terlihat, sobat harus memastikan bahwa sign resto atau baliho restoran sobat ditampilkan secara aktif di tempat yang mudah terlihat.
Berikan perhatian untuk memastikan bahwa tampilan informasi tersebut seperti hidangan khusus, diskon, jam promo, dan penawaran sobat. Hal ini dapat memikat pelanggan untuk mengunjungi restoran sobat. Berikan diskon atau penawaran eksklusif kepada pelanggan sobat. Misalnya diskon 10% pada kunjungan mereka berikutnya ke restoran sobat. Gabungkan strategi pemasaran online dengan media sosial, situs ulasan atau food blogger, daftar restoran dengan layanan pencarian atau search engine, dan penemuan restoran seperti misalnya Zomato atau Yelp, atau masih banyak lagi situs yang dapat mempermudah menemukan restoran sobat secara online. Kehadiran media sosial mendorong loyalitas pelanggan untuk kesuksesan restoran sobat. Namun ingatlah, pemasaran yang efektif hanya dapat membawa pelanggan ke restoran sobat. Mempertahankannya adalah hal yang sama sekali berbeda, yang hanya dapat dicapai dengan makanan yang luar biasa dan layanan pelanggan yang hebat. Lalu hal yang dapat kita lakukan yang keempat adalah opsi pengiriman atau delivery. Jika pelanggan sobat tidak dapat mendatangi resto sobat, mengapa sobat tidak coba mendatangi mereka? Seringkali restoran yang terletak di lokasi yang buruk memiliki model bisnis pengiriman makanan yang berkembang pesat. Opsi pengiriman makanan online dan melalui panggilan dapat menjadi pengubah permainan dan meningkatkan pendapatan sobat berlipat ganda. Dengan pertumbuhan luar biasa dalam pemesanan makanan online dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak pelanggan yang terus mengutamakan kemudahan memesan makanan yang sangat bermanfaat untuk restoran kecil dan restoran takeaway. Sobat dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan dan pertumbuhan bisnis restoran sobat. Sangat banyak pilihan saat ini dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Hal ini memudahkan sobat tanpa harus memiliki pasukan delivery sendiri. Hal terakhir yang kelima adalah lakukan riset pasar atau penelitian pasar. Sebelum sobat berani memutuskan untuk memulai restoran di lokasi yang buruk ataupun kurang dikenal, salurkan detektif batin sobat dan lakukan sedikit penelitian pasar yang akan sobat masuki tersebut. Berinteraksi dengan penduduk setempat dan pahami kebutuhan dan keinginan mereka. Sobat juga bisa bertanya tentang bisnis gagal yang didirikan sebelumnya di area tersebut. Bisa jadi sobat sendiri yang tidak berani dan orang lain di masa lalu memang mencoba membuka gerai makanan di sana tetapi tidak bisa bertahan lama. Bisnis yang gagal bisa menjadi guru yang hebat loh sob. Sobat dapat mengarahkan kesimpulan dan informasi yang relevan tentang bagaimana sobat seharusnya menjalankan bisnis sobat. Melihat kesalahan yang dilakukan restoran yang gagal, sobat dapat melengkapi teknik yang sesuai untuk bisnis sobat dan mengidentifikasi semua kemungkinan kesalahan yang tidak boleh sobat lakukan di restoran sobat sendiri. Jika sobat telah terlanjur berada di lokasi yang dikatakan buruk, tidak ada salahnya ataupun belum terlambat untuk meriset kembali restoran sobat. Dimulai kembali dari konsep makanan, konsep restoran, hingga target pelanggan sobat. Sayang loh, karena saat ini sobat telah memiliki tempat karena masih banyak restopreneur sobat kita yang lain yang belum dapat memiliki ataupun memilih tempat sekalipun.
dapat diartikan bahwa lokasi restoran lebih merupakan variabel atau faktor penunjang lain yang memang penting dan bukan bersifat keharusan. Jadi, meskipun sobat gagal menemukan lokasi restoran yang sempurna, jangan putus asa karena sobat tetap dapat bersaing dengan restoran lain yang terletak di lokasi terbaik di kota sobat. Jadi Sobat Poliresto, kali ini kita telah belajar bersama cara mengatasi lokasi resto yang buruk, yaitu 1. Gunakan USP sobat. Bila sobat memiliki USP unik yang memicu rasa ingin tahu orang atau reputasi yang membuat orang ingin mengunjungi sobat, yakinlah pelanggan akan melakukan perjalanan untuk sampai ke restoran sobat. Yang kedua, gunakan makanan sobat. Jika sobat menyajikan makanan yang enak, apalagi lokasinya, pelanggan akan mengejar mendatangi sobat dimanapun sobat berada. Yang ketiga, gunakan pemasaran yang efektif. Tidak ada yang bisa menyangkal keuntungan dari pemasaran. Jika strategi pemasaran sobat tepat pada tempatnya, orang akan tahu tentang resto sobat terlepas dari seberapa buruk lokasi restoran tersebut. Keempat, opsi pengiriman makanan melalui online delivery. Pelanggan tidak peduli di mana sobat berada selama makanan sobat enak. Jelajahi opsi pengiriman makanan ini untuk mempertahankan penjualan sobat. Dan yang kelima, lakukan riset pasar. Terkadang sobat mungkin merasa bahwa suatu lokasi buruk, tetapi solusinya mungkin tidak jauh. Lakukan riset pasar tentang lokasi tersebut, bicarakan dengan penduduk setempat, dan sesuaikan diri sobat dengan apa yang mereka butuhkan, dan sobat pasti akan melihat peluang tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan untuk share kepada orang-orang terdekat sobat yang memerlukan pembelajaran ini, like dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan feedback di channel Desk Help ya kami yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Anda yang terbaik, share the pie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan kami di kesempatan berikutnya, di mana kami akan kembali dengan lebih banyak tips, teknik, dan rahasia untuk mencapai tujuan yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini, dan tolong atur podcatcher dan iTunes Anda agar Anda tidak ketinggalan podcast kami. Sampai jumpa dan terima kasih banyak sudah mendengarkan.